Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Setelah kemarin kita jalan-jalan di Grand Teton, sekarang kita lanjutkan perjalanan kita ke Yellowstone National Park. Gerbang Yellowstone sendiri tidak terlalu jauh dari Grand Teton National Park, mungkin hanya sekitar 45 menit. Dan ini kita tetap memakai free pass untuk kelas 4 yang kita dapat dari Maya. Yellowstone National Park masih berada di state Wyoming, tidak jauh di sebelah utara dari Grand Teton National Park. Yellowstone sendiri adalah supervolcano yang kawahnya dari last eruptions lebarnya sekitar 50 km. Karena areanya yang sangat luas, kita bagi trip kita di Yellowstone ini menjadi 5 hari 4 malam. Hari pertama adalah yang berwarna kuning ini, hari kedua yang berwarna ungu. Dan untuk video kali ini kita hanya akan membahas selama trip kita di bagian barat. Untuk video berikutnya kita akan bahas trip kita di hari ketiga dan hari keempat di bagian timur. Ini penginapan kita selama 2 malam di Yellowstone bagian barat, Madison Campground. Kita booking tempat ini 6 bulan sebelum hari H, karena pasti penuh. Mungkin karena lokasinya yang berada di tengah-tengah National Park dan juga harganya yang murah, cuma $37 tiap malam. Nih campground kita di Madison Blok C 114. Di sini sistemnya first come first serve untuk lokasi, asal kita udah booking aja. Tapi kalau yang di Teton kemarin itu dari reservasi kita sudah langsung bisa milih. Ya, lumayan lah. Itu toiletnya. Di dekat banget. Ini gambaran campgroundnya. Jadi nggak semua orang pakai RV. Ada yang pakai mobil gini aja, terus dia buka tenda. Di setiap campground juga ada tempat untuk cuci piring. Jadi nggak harus cuci piring dalam RV. Nih, si ibu lagi cuci piring. Ini settingan kita waktu tidur. Di atas itu biasanya Maya. Dan ini Kirana di tengah yang bisa berubah jadi dining. Dan itu di belakang adalah tempat tidur utama. Sekitar 25 km ke barat dari Madison Campground, ada kota kecil namanya West Yellowstone. Kita kesempatan untuk restock barang-barang selama trip kita. Karena ini udah hari keempat dari total perjalanan. Diajak belanja, happy. Ini nih, ini paling happy nih. Kalau diajak belanja. Selfie? Banyak sekali aktivitas yang bisa kita lakukan di bagian barat dari Yellowstone. Tapi yang utama adalah yang melihat aktivitas geologi berupa geyser, yaitu mata air panas yang bisa muncrat karena pressure. Ini adalah yang paling terkenal, yaitu Old Faithful. Dia sampai ada jam-jamnya kapan si eruption-nya itu bisa kita lihat. Ini pas banget kita datang pada saat aktivitasnya mau mulai. Eruption. Woohoo! Wow! So tall! Whoa! Whoa! Why? So tall, Mai. Wow, Masya Allah. Berikutnya yang terkenal adalah Grand Prismatic Spring. Ini adalah mata air panas yang terbesar di Yellowstone. 60 meter wide.
Rata-rata di bagian barat Yellowstone ini, trailnya hanya pendek dari parkiran menuju ke lokasi. Setelah ke Old Faithful dan Grand Prismatic Spring, kita lanjutkan perjalanan ke utara yaitu ke Norris Geyser Basin. Ini adalah geyser yang paling panas dan yang paling aktif dinamik di Yellowstone saat ini. Oke, kita akan loop back basin 2,6 kilo. Let's go. On girls. Kan udah breakfast. Jalan, jalan. Kak, bau gak? Steamboat Geyser adalah yang paling besar di Norris Geyser Basin ini. Dan dia paling aktif dan terakhir major eruptions itu bulan April tahun ini. Dan setingginya bisa sampai 91 meter. Lagi-lagi, Safi. Safi. Bagusnya selalu ada ranger yang membantu untuk menjelaskan fenomena geologi yang ada di tempat ini. Dan yang terakhir, major attraction keempat terbesar di Yellowstone bagian barat adalah Mammoth Hot Spring Terrace. Yang unik dari lokasi ini adalah adanya endapan kalsium karbonat yang dibawa oleh mata air panas ke permukaan. Dan endapan itu yang bisa membuat warnanya menjadi seperti kekuning-kuningan. Kita pergi ke Yellowstone pada saat musim panas, dan itu adalah musim liburan di Amerika. Ini adalah yang terjadi kalau kita datang ke tempat-tempat tadi itu agak kesiangan. Jadinya macet panjang untuk menuju ke parkiran. Jadi, salah satu cara adalah kita datang lebih pagi. Contohnya saat ini di Grand Prismatic Spring, kita datang jam 7 pagi dan parkiran masih sepi. Tapi jangan khawatir apabila tidak dapat tempat parkir di 4 main attraction tadi. Di antaranya ada beberapa geyser kecil yang bisa kita datengin dan tidak kalah cantik dengan yang besar tersebut. Ini contoh salah satunya di West Thumb Geyser Basin. So deep. Is it stink, Mai? No. Safi? Does it stink? Ada juga fountain paint pots yang berada di antara Old Faithful dan Grand Prismatic Spring. Selain melihat aktivitas geologi di Yellowstone, kita juga bisa belajar fenomena-fenomena tersebut di Visitor Education Center. Ini salah satunya ada di Old Faithful dan kita belajar bagaimana geyser itu bisa terbentuk. Uniknya di Yellowstone, setiap visitor center mempunyai hal-hal yang berbeda untuk dipelajari. Contohnya ini di Visitor Center di Mammoth Spring Terrace. Visitor Center ini lebih menekankan tentang sejarah bagaimana pertama kali Yellowstone menjadi National Park. Aktivitas lainnya, terutama untuk anak-anak, mereka bisa apply menjadi Junior Ranger. Contohnya Maya, dia mengambil sumpah untuk menjadi Junior Ranger di Yellowstone. That's Maya. Aktivitas lain yang bisa kita lakukan di Yellowstone bagian barat adalah trailing ke Natural Trail. Tapi pilihannya memang tidak banyak. Salah satunya adalah Greasy Lake. Ini sekitar 3,2 kilo one way, jadi round trip sekitar 6,5 kilo. Karena ini berupa natural trail, jadi jalannya tidak berupa papan-papan seperti di sekitar geyser-geyser yang tadi. Dan karena banyak beruang di sekitar sini,
wajib untuk membawa semprotan anti beruang. Akhirnya sampai juga Grizzly Lake. Tidak jauh dari campground, ada juga trail untuk menuju ke sungai. Di sini, anak-anak bisa main air sepuasnya. Dan yang terakhir, aktivitas paling favorit yaitu makan-makan. Hampir di setiap visitor center selalu ada grocery store. Dan itu biasanya tempat favorit anak-anak untuk beli es krim. Es krim time! Makan malam di campground juga nggak kalah seru. Ini menunya rendang dan lalapan. Ini juga, Bu. Iya ya, nggak kayak camping ya, ya Allah. Alhamdulillah. Ya. Enak, Mai? Menu kali ini makan besar. Butter chicken, pakai roti, ada juga gudeg krecek. Atau as simple as bikin jagung bakar dan juga marshmallow sama anak-anak. What are you putting? Dan yang paling seru adalah cerita-cerita yang kita bicarakan selama menyantap itu semua bersama keluarga. Demikian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya di East Yellowstone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.